Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba 'alaina as-siyama fi Ramadan wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua. Yang mana salah satu dari bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa menikmati detik-detik terakhir Ramadan ini, yang mana setiap detik dari Ramadan ini sangat berharga nilainya, yang tak bisa dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya di luar Ramadan itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian semua Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana berkahnya Ramadan itu? Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, permisal streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini pintu ampunan Allah terbuka selebar-lebarnya. Pintu rahmat Allah terbuka selebar-lebarnya. Pintu surga Allah terbuka selebar-lebarnya. Pintu neraka Allah tertutup serapat-rapatnya, dan bahkan para semua setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk apa? Supaya kita semua bisa memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu, Ramadan selain merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bisa jadi terjadi sebaliknya kepada kita semua, yaitu Ramadan bisa menjadi malapetaka, Ramadan bisa menjadi musibah bagi kita semua, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Celakalah, kata Rasulullah, celakalah bagi orang yang sudah mendapatkan Ramadan, tetapi apa? Ketika Ramadan sudah berlalu, ketika Ramadan sudah berakhir, ternyata dosa-dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan tergantung kepada kita semua, kita mau ambil berkah Ramadan atau justru yang terjadi sebaliknya, kita malah mendapatkan malapetaka dari Ramadan itu sendiri. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, pada hari kiamat nantinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mengakui kita sebagai bagian dari umatnya, sehingga nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan memiliki tujuan yang sangat mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, yang mana semuanya kita sudah menghafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bisa kita lihat yang menjadi saran utama, yang menjadi tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan
Allah tegaskan di ujung kalimatnya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darul Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu menjelang detik-detik terakhir Ramadan ini, tak lama lagi Ramadan akan berakhir meninggalkan kita. Maka kita perlu mengukur diri kita. Sudahkah kita berhasil dengan ibadah Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, atau justru malah sebaliknya, justru kita gagal dari ibadah Ramadan yang telah kita lakukan ini, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darul Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi betul-betul bisa menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perlu kita ukur diri kita. Sudahkah kita sampai ke titik takwa itu, atau baru setengah, atau bahkan belum mendekati sama sekali? Maka sebelum Ramadan berakhir ini, mari kita perbaiki amal ibadah kita agar betul-betul ibadah Ramadan yang kita lakukan itu betul-betul bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perlu kita ukur sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Paling tidak Allah jelaskan di dalam dua buah surat. Yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian juga ada di dalam surah Ali Imran. Mari kita lihat untuk mengukur ibadah puasa kita berhasil itu. Yang pertama, apa kata surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Al-Qur'an ini sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pemirsa live streaming Darul Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas di dalam surah Al-Baqarah ini Al-Qur'an adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari ibadah puasa Ramadan, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Maka untuk menjelaskan definisi orang bertakwa itu, Allah jelaskan ciri-cirinya melalui ayat berikutnya. Yang pertama yaitu apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan yang berhasil itu, yang pertama kata Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Salah satu di antara sekian banyak yang gaib itu, yaitu kita mengimani dengan adanya malaikat. Bapak Ibu, saudara kaum muslimin, jemaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meyakini adanya malaikat ini artinya apa? Kemanapun kita pergi, kita selalu merasa diawasi oleh para malaikat. Sehingga apapun yang kita akan senantiasa berhati-hati, karena setiap gerak-gerik yang kita lakukan semuanya dicatat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kehidupan di dunia ini, kalau kita pergi ke mana-mana, kalau kita pergi ke mall, kalau kita pergi ke hotel, kalau kita pergi ke ATM atau pergi ke tempat-tempat yang penting lainnya, maka di sana apa? Telah disediakan oleh pemiliknya berupa kamera CCTV. Gunanya apa? Untuk mengintai kita, untuk melihat gerak-gerik kita, apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan atau adakah perilaku kita yang salah, sehingga apa? Mudah bagi mereka untuk memperhatikan kita, mudah bagi mereka untuk menangkap kita kalau ada kiranya ada perbuatan yang salah yang kita lakukan di tempat itu. Begitu juga ketika kita hidup di dunia ini, kita juga diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda antara kamera CCTV dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat ini. Yang dilakukan oleh kamera yang ada di dunia ini, CCTV umpamanya, maka CCTV ini dia memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satu di antaranya, mungkin barangkali CCTV yang ada sekarang hanya bisa merekam gambar tapi tak memiliki suara. Mungkin pada masa yang akan datang mungkin ada. Kemudian apa? Sehebat-hebatnya kamera ini bisa kalau ada seseorang berniat jahat, maka bisa dia mematikan kameranya, bisa dia memutarbalikkan kameranya, sehingga apa? Kamera ini tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi apa? Ketika malaikat memperhatikan kita, maka apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan suatu amal kebaikan sekalipun hanya sebesar zarrah, yarah, nanti dia akan melihatnya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa pula yang melakukan suatu amal keburukan, maka niscaya nanti dia juga akan melihatnya pada hari kiamat nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini sudah kita yakini, maka insyaallah ini semua akan berpengaruh kepada tingkah laku kita dimanapun kita berada. Ini adalah standar ukuran yang pertama untuk seseorang itu bila dikatakan dia berhasil ibadah Ramadannya. Yang kedua, ukuran yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuqimunas shalah ini dia tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah yuqimuna, yang kedua adalah as-salata. Yuqimuna ini artinya adalah mereka mendirikan, mereka menegakkan. Apa yang mereka dirikan, apa yang mereka tegakkan? Yaitu as-salata. As-salata ini bentuk katanya adalah mufrad, bentuk katanya adalah tunggal, yaitu satu salat. Ini artinya apa? Maka orang-orang yang bertakwa itu, kalau mereka ingin melaksanakan ibadah salat, maka salatnya itu mereka lakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Sesuai dengan lafaz ayatnya, yuqimuna, mereka mendirikan. Maka kalau mereka mendirikan ini artinya adalah orangnya banyak untuk melakukan suatu aktivitas. Maka kalau seseorang pengen dia dikatakan berhasil ibadah puasa Ramadannya, kalau dia pengen dikatakan sebagai orang yang bertakwa, maka untuk melaksanakan ibadah solat, mereka melaksanakannya bersama-sama. Bersama-sama dalam hal ini disebut dalam istilah fikih, yaitu solat berjamaah. Maka jangan lagi solat sendiri-sendiri, kecuali ada udzur syar'i yang membolehkannya. Dan selain daripada itu juga, salat berjamaah ini juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu apa kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian, yaitu sebanyak 27 derajat. Ini artinya apa? Satu kali saja kita melaksanakan ibadah salat berjamaah, maka yang satu kali itu yang kita lakukan itu, maka nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah salat selama 5 hari kalau kita lakukan itu sendiri. Karena apa? Di dalam satu hari itu, kita melaksanakan ibadah salat hanya 5 kali yang wajib. 5 kali 5 hari, itu baru berjumlah 25. Sementara kalau kita salat berjamaah satu kali saja, kita mendapatkan 27. Artinya apa? Satu kali kita salat berjamaah jauh lebih baik daripada kita salat sendirian selama 5 hari full. Maka rugilah kiranya kalau seandainya kita sudah puasa Ramadan, ternyata puasa Ramadan belum berhasil membentuk kita untuk menjadi orang yang selalu menunaikan salat berjamaah. Selanjutnya yang kedua, orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya adalah, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga itu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah ingatkan kita semua, yaitu razaqnahum. Kami yang berikan rezeki, kata Allah. Ini artinya apa? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun kekuasaan yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, maka kata Allah, razaqnahum, kami yang beri, kami yang ngasih kepada kalian. Maka untuk itu apa? Orang yang bertakwa itu, dia tidak pernah merasa sombong dengan apa yang telah dia miliki. Sehingga apa? Dia selalu akan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia miliki harta itu, setelah dia miliki kekuasaan itu, setelah dia miliki jabatan itu, yunfikun, kata Allah. Mereka menginfakkan sebagiannya, mereka keluarkan sebagiannya untuk kebutuhan saudara-saudaranya, untuk kebutuhan masalah umum. Ini artinya apa? Kalau pengen menjadi orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya, maka jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang-orang yang suka berbagi kepada saudara-saudara. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini intinya adalah beriman dengan kitab yang empat, Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Ini kalau kita yakin dengan Al-Quran, maka artinya apa?
apapun yang diinginkan oleh Al-Quran, maka kita tak perlu pikir panjang. Apa kata Qurannya, kerjakan. Tak perlu kita mencari-cari alasan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Selanjutnya ada yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya yaitu adalah orang-orang yang yakin dia dengan hari akhir. Pada hari akhir ini Bapak Ibu sekalian, jemaah live streaming Darun Nahdhah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat ini, pada hari akhir ini cuma ada dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kalau tak masuk surga, dia masuk neraka. Ini artinya apa? Kalau kita beriman dengan adanya surga itu, maka niscaya apa? Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mempersiapkan kualitas amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita nanti akan berharap dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan yang selanjutnya, kalau kita yakin dengan adanya neraka Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita berhati-hati terhadap apapun yang kita lakukan, sehingga apa? Kita tak akan pernah lagi berani untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai ciri khas orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya menurut surat Al-Baqarah. Selanjutnya, orang yang bertakwa menurut surah Ali Imran. Apa kata surah Ali Imran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapat surganya seluas langit dan bumi Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Inilah sebagai sasaran dari ibadah puasa Ramadan. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ketika lapang, baik ketika sempit, baik ketika senang, baik ketika susah, baik ketika kaya maupun ketika miskin, sesuai dengan kemampuannya. Maka untuk itu tidak ada alasan bagi setiap orang muslim untuk mengeluarkan dari sebagian harta yang telah dia miliki. Kalau dia kaya, tentu yang akan dia infakkan banyak. Kalau dia miskin, maka yang akan dia infakkan adalah sedikit. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak memiliki apa-apa? Apakah dia tidak bisa berimpak? Maka bisa kita tengok dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu adalah termasuk sedekah. Artinya apa? Sekalipun kita tak punya harta, tetap kita bisa melakukan infak, tetap kita melakukan sedekah. Karena sedekah juga bagian dari infak itu sendiri. Jadi jangan dibatasi infak sedekah ini tersebatas hanya materi saja, tapi juga bagaimana kita bisa juga memberikannya dengan perbuatan kita. Selanjutnya, orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya adalah wal kaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Artinya apa? Orang yang berhasil ibadah puasa Ramadannya, dia tak suka marah-marah. Dia sanggup mengendalikan amarahnya. Kecuali memang betul-betul amarah ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Kemudian selanjutnya, orang yang bertakwa itu adalah wal afin anin nas. Orang yang bertakwa itu dia memiliki sifat saling memaafkan sesama manusia. Artinya apa? Ketika ada orang berbuat salah sama kita, maka kesalahan itu jangan kita pendam. Jangan sampai membuat kita benci kepada sampai bertahun-tahun. Tapi apa? Kalau kita ingin kita berhasil ibadah puasa Ramadan kita, maka ketika ada orang yang bersalah kepada kita, maka kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Memang berat. Karena apa? Surga itu harganya mahal. Maka karena mahal harga surga itu, maka kita harus maka kita harus membayarnya dengan perbuatan yang mahal pula. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali melihat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa menurut surah Al-Baqarah dan juga menurut surah Ali Imran, maka ternyata ada memiliki perbedaan di dalam menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun paling tidak kita ulang lagi. Di dalam surah Al-Baqarah tadi ada 5. Yang pertama, orang yang berhasil ibadah puasa Ramadan yang pertama adalah beriman dengan yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat, terutama sholat berjamaah. Yang ketiga adalah mengimpakkan sebagian rezeki yang kita punya. Yang keempat, beriman dengan kitab. Yang kelima, yakin dengan hari akhirat. Sementara menurut surah Ali Imran, yang pertama orang yang bertakwa itu adalah orang yang berimpak baik ketika senang maupun ketika susah. Yang kedua, mampu menahan amarah.
Yang ketiga adalah memiliki sifat saling memaafkan sesama manusia. Nah, di sini ada perbedaan ciri-ciri dalam menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun sekalipun berbeda, ada satu yang sama. Nah, inilah poinnya yang utama. Apa yang sama itu? Di dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Di dalam surah Ali Imran Allah katakan lagi, "Alladzina yunfikun." Yang samanya yaitu adalah masalah infak. Ini artinya apa? Kalau kita tengok ciri-ciri yang lain, cukup Allah sebutkan satu kali. Sebagai contoh, ibadah solat. Sebagai ciri orang yang bertakwa, hanya Allah sebutkan satu kali di dalam surah Al-Baqarah. Sementara, masalah infak sebagai ciri orang yang bertakwa, Allah sebutkan 2 kali. Di dalam surah Al-Baqarah ada, di dalam surah Ali Imran juga ada. Ini bukan berarti mengalahkan perbuatan perintah solat. Ini menunjukkan apa? Ibadah solat ini adalah untuk kepentingan pribadi kita. Kalau kita solat, yang beruntung kita. Kalau kita tidak solat, yang rugi kita. Yang masuk neraka kita, yang masuk surga juga kita. Ini artinya apa? Solat murni untuk kepentingan pribadi kita. Sehingga ketika Allah perintahkan kita untuk solat, maka mudah bagi kita untuk melakukannya. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah infak ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan saudara-saudara kita, untuk kemaslahatan umum. Bagaimana tidak beratnya perintah ini? Karena apa? Yang mencari harta kita, mulai dari subuh kita kerja, sampai siang kita kerja, sampai sore kita kerja, bahkan kebanyakan di antara kita, terutama menjelang lebaran ini, bahkan sempat dia tidur hanya untuk mencari harta. Tapi ketika semua itu sudah terkumpul, setelah semua itu kita miliki, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan sebagiannya. Tentu kita merasa berat untuk mengeluarkannya. Nah, memang berat, tapi di sinilah letak ujian keimanan kita. Di sinilah salah satu ukuran standar apakah kita berhasil di dalam ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita pengen menjadi pribadi yang berhasil ibadah puasa Ramadannya, kalau kita pengen disebut sebagai orang yang bertakwa, maka ukuran untuk menjadi orang yang bertakwa tidak cukup hanya dengan ibadah solat saja, tak cukup hanya dengan ibadah puasa saja, tak cukup hanya dengan baca Quran saja, tak cukup hanya dengan zikir saja. Semuanya itu belum lengkap atau bahkan tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Kalau seandainya kita tidak peduli dengan masyarakat kita. Kalau seandainya kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan yang kita lakukan ini mengajarkan kepada kita semua untuk saling berbagi. Bukankah pada bulan Ramadan ini juga ada syariat yang lain sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi perbukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seumpama orang yang berpuasa tersebut. Ini artinya apa? Rasul menyuruh kita senantiasa berbagi kepada orang lain. Dan juga bahkan Allah perintahkan kepada kita, Allah syariatkan kepada kita, siapa saja yang usianya sampai di akhir Ramadan, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini artinya apa? Lagi-lagi ibadah puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Dan juga bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah? Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahran. Apa kata Rasulullah? Sungguh saya berjalan bersama saudara-saudara saya lebih saya sukai dibandingkan saya beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Ternyata bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Darun Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang butuh dia dengan bantuan kita, ternyata perbuatan ini jauh lebih disukai oleh Rasulullah dibandingkan kita beriktikaf selama 1 bulan full di Masjid Nabawi. Bisa kita bayangkan, kata Rasulullah, siapa yang solat di Masjid Nabawi 1 kali solat, maka nilainya apa? Sama dengan 1000 kali kita solat di tempat lainnya selain dari Masjidil Haram. Bagaimana kalau kita iktikaf selama 1 bulan? Berapa kali solat itu? Sementara apa? Ternyata ada perbuatan yang lebih mulia dibandingkan daripada itu, yaitu bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, yaitu bagaimana kita bisa memenuhi hajat-hajat saudara kita, bagaimana kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita, dan terutama lagi menjelang detik-detik Ramadan ini berakhir, karena nanti kita akan berjumpa dengan Idul Fitri yang mana semua kaum muslimin berpesta pora dengan untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Maka jangan sampai ada fakir miskin,
dengan sampai ada anak yatim yang terlantar. Maka tugas kita sebagai orang yang dididik oleh ibadah puasa Ramadan, kalau kita betul-betul pengen menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah kebutuhan saudara-saudara kita. Perhatikanlah kebutuhan saudara-saudara fakir miskin kita. Perhatikanlah anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah saudara-saudara yang senasab dengan kita. Perhatikanlah saudara kandung kita. Sampai ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sementara kita mengabaikan saudara kandung kita sendiri. Bukankah sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah kepada saudara kita? Setelah itu baru kita bersedekah kepada orang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa live streaming Nurul Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali inilah cara singkat kita yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kalau pengen kita berhasil ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki salat kita, perbaiki puasa kita, perbaiki bacaan Quran kita. Setelah itu, berbagilah kepada saudara-saudara kita, bahagiakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. May yarham yurham. Siapa yang menyayangi orang lain, maka niscaya dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.